الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهرم أحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على نبينا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Senantiasa kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mempergilirkan siang dan malam. Dialah Allah Rabb semesta alam, yang telah menjalankan matahari dan bulan dalam peredarannya. Tidak ada yang saling mendahului, semuanya tunduk dan patuh. Yasjudu ma fis samawati wal ardh. Yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi, makhluk benda apapun yang ada di langit dan di bumi, mereka tunduk bersujud kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Maka Allah telah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mendapatkan hasil. Saking banyaknya nikmat yang telah kita rasakan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini adalah sebuah kenikmatan, ini adalah sebuah keberkahan. Tidak ada yang lebih nikmat daripada perkumpulan yang di dalamnya adalah orang-orang saleh, di mana perkumpulan yang di dalamnya dihinggapi, disaksikan oleh para malaikat yang merupakan makhluk mulia yang Allah ciptakan untuk kita semua. Ibu-ibu rahimahumullah, masyaallah muslimin rahimahumullah. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada baginda ibnu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Hari ini kita merayakan sebuah hari yang agung, hari yang besar, sehingga kita merayakannya sebagai hari raya besar. Hari raya besar, hari raya yang Islam. Hari yang bukan sekedar penuh dengan rumah takbir, bukan hanya soal penyembelihan hewan kurban, tapi sebuah momentum spiritual yang mengajak kita semua untuk menggunakan kembali makna yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, seorang ayah yang senantiasa terus berusaha hingga akhir hayatnya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga ia mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Bukan karena Allah ingin menyiksanya, tapi karena Allah ingin menyucikan imannya dan cinta manusia kepadanya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Apa yang terjadi ketika kita lihat apa yang disebutkan dalam surah ayat 1. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Falamma balagha sekali ketemu dengan anaknya, tapi ketika bertemu dengan anaknya yang sudah remaja,
Apa yang terjadi tapi Nabi Ibrahim kemudian mengajak dialog anaknya karena anaknya memang sudah remaja, sudah mempunyai nalar yang cukup untuk memahami apa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini Banjur mana kau? Kalau ya budaya, wahai anakku, ya budaya, wahai anakku. Ini Allah firman, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku. Semua orang tahu, semua orang memahami bahwa kalau mimpinya Nabi beda dengan mimpinya kita. Mimpinya Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya Nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim dalam mimpiku, "Anni azzaruka." Aku menyembelihmu. Banjur mana tahu, maka coba tunjukkan kepadaku apa pendapatmu. Nabi Ibrahim mengajak dialog anaknya. Tidak serta-merta langsung melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim adalah nabi, sudah diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijawab oleh anaknya? Qala ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minal sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatkanku sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Inilah anak yang dibesarkan bukan hanya dengan kasih sayang, tapi juga dengan iman yang kuat. Inilah buah dari pendidikan ayah yang tidak hanya mencari nafkah, tapi dia juga menanamkan akidah. Masyaallah muslimin, rahimahullah. Di sini letak pelajaran besar bagi kita sebagai orang tua. Ibrahim tidak menjadi ayah yang sekedar memanjakan anaknya. Dia bermimpi, dia berdialog, dia mengajak anaknya menjadi bagian dari perjalanan iman. Bukan hanya memerintah, tapi mengajak berpikir dan berlutut. Maka bermula pribadi Ismail yang tidak hanya patuh, tapi juga memahami makna kepatuhan itu. Dia tahu bahwa hidupnya milik Allah. Dia tahu bahwa orang tuanya adalah perpanjangan dari hidayah Allah. Maka ia siap. Bandingkan dengan kondisi anak kita hari ini. Kita hidup di zaman yang serba lunak. Makanan mudah, hiburan murah, akses informasi mudah, semuanya mudah. Tapi justru itulah tantangannya. Mudahnya hidup kadang justru melemahkan jiwa. Anak-anak hari